Kalian setuju nggak sih kalau kita tuh sekarang ibarat kayak hidup di zaman yang agak sulit? Iya, seperti ungkapan yang sering kita dengar belakangan ini. Kita kesulitan untuk bersikap romantis karena takut dibilang galau. Kita kesulitan untuk menaruh perhatian lebih ke orang lain karena takut dibilang kepo. Demikian juga kita nggak berani untuk melabeli orang toksik yang ada di sekitar kita karena takut dibilang sok suci. Ketakutan itu sebenarnya hal wajar. Tapi tahu nggak sih kalian apa akibatnya kalau misalnya kalian tuh nggak berani melabeli orang toxic people yang ada di dekat kalian? Iya, tentu aja kalian akan kesulitan untuk mencapai misi hidup kalian. Ya ampun Kak, ini video apa sih? Kenapa serius banget bahas misi hidup? Ya mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa ya hidup ini jalanin aja, mengalir aja gitu tanpa misi-misi segala. Tapi aku yakin sebagian dari kalian juga pasti ada yang punya tujuan, cita-cita, dan misi dalam hidup. Kalian punya keinginan untuk menjadi sukses demi kebaikan diri kalian sendiri dan orang yang kalian sayangi. Kalau kalian ingin bisa mencapai misi dalam hidup, melabeli orang toksik yang ada di dekat kalian merupakan hal penting. Hal ini juga bisa membuat kalian lebih mengenal diri kalian sendiri. Sehingga kalian bisa tahu kalian tuh sebenarnya termasuk orang toksik atau enggak. Nah, ketika kalian sudah kenal dan sudah paham dengan diri sendiri, kalian kemudian bisa lebih yakin untuk mengambil keputusan apakah kalian akan terus-menerus menyimpan atau menyimpan sifat-sifat buruk itu, atau kalian ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi gimana sih cara menyadari keberadaan toxic people yang ada di sekitar kita? Apa ciri-cirinya, dan bagaimana kita tetap bisa menjalani hidup sementara ada mereka di dekat kita. Buku ini yang judulnya When to Walk Away, Waktunya Menyingkir, Menemukan Kebebasan dari Toxic People dan Toxic Relationship, karya Gary Thomas, sebenarnya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, gimana sih review aku terhadap buku ini? Bersama aku Brigita Ajeng, tonton terus Brigit's Life and Style. Buku ini merupakan buku yang membahas tentang bagaimana berurusan dengan toxic people dalam sudut pandang rohani, khususnya Kristen, bukan psikologis. Bab-bab awal dari buku ini langsung secara gamblang menceritakan pengalaman penulis tentang rekan-rekannya yang berurusan dengan toxic people. Penulis juga menyampaikan ciri-ciri toxic people itu sendiri. Ciri-ciri toxic people mungkin sudah banyak ya dibahas di artikel, jurnal, atau buku-buku psikologi lainnya. Namun buat aku pribadi, membaca tentang toxic people dari sudut pandang rohani yang sesuai juga dengan agama yang aku anut, semakin meyakinkan aku tentang keberadaan toxic people dan cara bersikap terhadap mereka. Yesus juga sebenarnya pernah bertemu dengan toxic people semasa hidupnya, seperti Yudas Iskariot. Yesus juga sering menyingkir atau membiarkan orang lain menyingkir darinya, berdasarkan buku ini. Bahkan penulis juga menghitung ada 41 peristiwa semacam itu di Injil. Peristiwa-peristiwa ini juga tidak selalu berakar pada konflik. Kadang Yesus menyingkir dari orang-orang yang menginginkan lebih banyak dari dia. Di beberapa peristiwa lain, dia undur diri demi beristirahat dan memulihkan diri atau untuk menyelamatkan diri. Intinya adalah, Yesus tidak membiarkan kebutuhan, permohonan, serangan, atau perbuatan tidak bertanggung jawab orang lain mengalihkan perhatiannya dari misinya, yakni menyebarkan ajaran kasih. Kemudian seperti apa sih ciri-ciri orang toksik seperti yang dijelaskan di buku ini? Iya, penulis sendiri sebenarnya menjelaskan bahwa toxic people itu nggak sekedar orang yang sulit atau orang yang nggak menyenangkan belaka, tapi ada beberapa ciri dari toxic people. Jadi penulis bilang bahwa toxic people biasanya menonjol dalam satu unsur dari 3 unsur. 3 unsur yang dimaksud adalah roh yang membunuh, tabiat yang suka mengendalikan, dan hati yang penuh kebencian. Terkait roh yang membunuh di sini bukan berarti membunuh dalam arti yang sebenarnya ya. Tapi ada beberapa ciri khas roh pembunuh yang disebutkan di buku ini. Seperti mereka itu konsisten menciptakan kekacauan dalam hubungan. Kemudian kita juga mengenal mereka dari hal-hal yang mereka tentang ketimbang nilai-nilai yang mereka pertahankan. Lalu mereka juga cenderung ingin membungkam pendapat kita atau apapun yang kita bicarakan. Kemudian mereka berupaya menghentikan kita untuk melakukan misi kita. Mereka melemahkan kekuatan kita dan bisa juga mengkambing hitamkan kita dan orang lain sehingga kesalahan mereka sendiri tidak terlalu terlihat buruk. Nah, terkait unsur tabiat haus kendali,
Toxic people biasanya berusaha mengendalikan orang lain sehingga membuat fokus kita terhadap misi kita pun teralihkan. Kemudian untuk unsur mencintai kebencian, ini jelas banget ya ciri-cirinya, yakni mereka tuh lebih sering menunjukkan kemarahan, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Jadi mereka benar-benar fokus pada apa yang mereka benci. Jadi buku ini sebenarnya bukan hanya membahas tentang cara melindungi diri sendiri dari toxic people, tapi juga bagaimana sih kita melindungi misi-misi kita dari serangan-serangan beracun. Misi, lagi-lagi aku menyebut kata misi. Sebagai orang yang dibesarkan di keluarga Katolik, aku lumayan sering mendengar kata talenta alias bakat. Banyak juga perumpamaan tentang talenta yang ada di Alkitab. Setiap orang sebenarnya punya talenta yang berbeda-beda ya, misalnya seperti menulis, melukis, bernyanyi, memotret, dan lainnya. Nah, misi kita itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan talenta itu di dalam hidup kita supaya talenta itu bisa jadi lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Di awal, aku juga sempat bilang bahwa penting untuk melabeli toxic people. Di sini aku mau menekankan bahwa melabeli atau labeling sendiri sebenarnya berbeda ya dengan menjuluki atau name calling. Melabeli adalah memahami, sementara menjuluki adalah melukai dengan menggunakan kata-kata. Melabeli toxic people adalah penting, bukan untuk menyerang mereka, melainkan demi kebaikan diri kamu sendiri. Melabeli toxic people untuk menyerang mereka justru bisa sangat menyakitkan kamu karena toxic people itu pada dasarnya adalah orang-orang yang doyan konflik. Melabeli toxic people juga sangat penting untuk diri kamu sendiri karena akan membuat kamu lebih memahami masa lalu kamu bisa men-set ulang ekspektasi dan menyusun strategi yang lebih efektif untuk masa depan kamu. Lantas bagaimana sih cara terbaik untuk menghadapi toxic people yang ada di sekitar kamu? Cara terbaik menghadapi mereka sebenarnya adalah kamu tetap fokus pada misi kamu di dalam hidup. Fokus dan tetap mengembangkan talenta-talenta yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Penulis juga menegaskan di buku ini dan bilang bahwa cara terbaik yang bisa Anda lakukan bagi orang beracun yang secara tidak adil menentang Anda adalah memastikan bahwa mereka gagal mengalihkan perhatian Anda dari misi yang diberikan Tuhan kepada Anda. Nah, hal lain yang juga menarik dari buku ini adalah bab penutupnya yang berjudul Jangan Menjadi Racun Bagi Diri Anda Sendiri. Sejak bab awal sampai menjelang bab akhir, penulis memang secara konsisten menceritakan atau menulis tentang ciri-ciri toxic people dan bagaimana kita menghadapi toxic people. Bahkan penulis juga menjelaskan soal toxic relationship dan keluarga pun sebenarnya juga bisa loh menjadi toxic relationship. Kemudian penulis menutup bab ini secara menarik dengan mengajak pembaca untuk mengenal toxic people di dalam diri mereka sendiri. Iya, banyak dari kita mungkin masih menjadi racun bagi diri sendiri. Kita sering menggunakan kata-kata negatif untuk menilai diri kita sendiri, seperti saya begitu lemah, atau saya merasa malu dengan diri saya sendiri, atau bagaimana sih aku bisa sebodoh itu, dan sederet kata-kata negatif lainnya. Nah, untuk kamu yang masih suka menilai diri sendiri dengan kata-kata negatif, penulis punya satu pesan. Apapun yang tidak ingin Anda katakan kepada orang lain, berhentilah mengatakannya kepada diri Anda sendiri. Jadi mulai sekarang berhentilah berbicara kepada diri sendiri dengan kemarahan atau dengan bahasa kotor, dan mulailah berbicara kepada diri sendiri dengan lemah lembut. Jadi gimana sih pendapat aku tentang buku ini? Iya, menurut aku buku ini tuh memang mengajak pembaca untuk lebih mengenal tentang toxic people dan perilaku-perilaku beracun yang ada di diri kita sendiri. Buku ini juga mengajak aku untuk lebih mengenal diri sendiri. Sebenarnya posisi aku ada di mana sih terkait dengan orang-orang toksik yang ada di sekitar aku? Apakah aku sudah mulai mengabaikan mereka atau masih menjadikan mereka bagian dari hidup aku yang membuat aku tuh kayak teralih dari misi aku yang sesungguhnya. Karena itu aku ingin sekali merekomendasikan buku ini untuk kamu yang lagi bingung atau lagi hilang arah karena berurusan dengan toxic people di dalam hidup kamu. Oke, jadi itu tadi review aku terhadap buku When to Walk Away, Waktunya Menyingkir, Menemukan Kebebasan dari Toxic People dan Toxic Relationship karya Gary Thomas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Brigitte Life and Style.